Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT menyebutkan sebuah kisah dalam Al-Quran tentang seekor sapi. Bahkan dijadikan sebagai sebuah nama surat terpanjang dalam Al-Quran. Sebuah kisah yang tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin. Siapakah pemilik sapi tersebut sehingga kisahnya diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran? Setiap muslim tentunya pernah mendengar tentang adanya kisah seekor sapi yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena surat tersebut disebutkan pertama kali dalam Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. Ya, dalam surat Al-Baqarah yang berarti sapi. Karena memang dalam surat ini disebutkan kisah Bani Israel dengan seekor sapi. Pernahkah Anda bertanya, apa rahasia dalam kisah ini? Serta kenapa Allah SWT menurunkan surat terpanjang dalam Al-Quran dengan kisah tersebut? Dalam video kali ini kita akan menyebutkan kisah tentang sapi Bani Israel tersebut beserta rinciannya. Tapi sebelum dimulai, kami ingatkan kepada Anda untuk klik tombol subscribe channel ini sebagai dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya. Kisah ini terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah SWT telah mengutusnya kepada Bani Israel untuk membimbing dan memperbaiki keadaan mereka. Ada seorang yang sangat kaya dan banyak uang pada masa Nabi Musa. Dia adalah seorang yang sudah berusia lanjut. Dia tidak memiliki keluarga lagi kecuali keponakan-keponakannya, yang mana mereka menginginkan kematiannya agar mendapatkan warisan darinya. Salah satu keponakan tersebut adalah seorang yang berhati keras dan tidak memiliki kesabaran, sehingga pada suatu hari dia menunggu pamannya untuk keluar rumah pada malam hari, kemudian membunuhnya. Keponakan tersebut lalu membuang jasad pamannya ke jalan di depan rumah seorang pria yang memiliki permusuhan dengan pembunuh. Pagi harinya, ketika orang-orang bangun, mereka menemukan mayat tersebut. Mereka pun berselisih karena hal itu dan bingung siapa pembunuhnya. Keponakannya, yang tak lain adalah si pembunuh, datang dan menampakkan kesedihannya. Dia pura-pura menangis di depan banyak orang. Bani Israel pun semakin berselisih dan saling menuduh tentang pembunuh lelaki tersebut. Mereka akhirnya berkata, "Kenapa kalian hanya berselisih dan tidak mendatangi Nabi Musa untuk menjadi penengah?" Si pembunuh kemudian datang dan mengeluhkan kematian pamannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata, "Jika ada yang tahu siapa yang membunuh orang tersebut, saya harap dia segera memberitahu saya." Tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang tahu. Mereka kemudian meminta kepada Nabi Musa untuk bertanya kepada Allah SWT tentang pembunuh laki-laki itu. Setelah itu, Nabi Musa pun menanyakan hal tersebut kepada Allah. Allah SWT kemudian memberitahunya untuk memerintahkan kepada umatnya agar menyembelih seekor sapi. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan?" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Nabi Musa justru dituduh oleh Bani Israel bahwa beliau hanya mengejek mereka. Karena mereka bertanya tentang pembunuh, tapi beliau malah meminta mereka untuk menyembelih seekor sapi. Nabi Musa pun menjawab bahwa dia hanya menjalankan perintah yang diberikan oleh Allah SWT. Bani Israel kemudian bertanya kepada beliau tentang kriteria sapi tersebut. Mereka sebenarnya bertanya tentang hal itu karena pada dasarnya mereka enggan untuk melakukan perintah tersebut. Jadi mereka mengulur-ulur pertanyaannya kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam pun tidak menjawab sendiri pertanyaan yang mereka ajukan tersebut. Tetapi dia bertanya kepada Allah SWT perihal perintah yang telah Allah SWT berikan tersebut. Ketika Nabi Musa AS menyampaikan kepada Allah pertanyaan kaumnya tentang sifat sapi itu, Allah SWT pun menjawab sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya. Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Musa menjawab, "Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Sapi yang diperintahkan untuk disembelih tersebut adalah sapi yang usianya sedang, tidak tua, tidak juga muda. Setelah mendengar jawaban tersebut, Bani Israel tidak segera melakukan perintahnya, tetapi kemudian mereka kembali bertanya karena mereka masih enggan untuk melakukan perintah itu. Mereka pun kemudian bertanya tentang warna sapi yang diperintahkan untuk disembelih tersebut. Kemudian Nabi Musa alaihissalam kembali bertanya kepada Allah, dan Allah pun menjawab sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mencari sapi dengan kriteria yang disebutkan tersebut menjadi semakin sulit bagi Bani Israel.
Selain sapi tersebut berusia sedang, sapi tersebut juga harus berwarna kuning tua, yang mana sapi dengan warna seperti itu sangat sulit untuk didapatkan. Tetapi Bani Israel masih tetap belum mau untuk mengerjakan perintah untuk mencari sapi itu. Mereka bahkan kembali bertanya kepada Nabi Musa sebagaimana yang Allah SWT sebutkan kisahnya dalam Al-Quran. Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah mengendaki, niscaya kami mendapatkan petunjuk." Musa menjawab, Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Persyaratan sapi yang diminta oleh Allah SWT kini menjadi semakin sulit. Seandainya saja Bani Israel mau mengerjakan perintah Allah SWT ketika mereka diperintahkan oleh Nabi Musa pertama kali untuk menyembelih sapi, maka sebenarnya sapi manapun memenuhi syarat untuk disembelih. Tapi karena mereka menyulitkan diri mereka sendiri dengan bertanya perihal sifat-sifat khusus sapi tersebut, maka Allah SWT menurunkan syariat yang lebih berat bagi mereka. Seperti itulah kebiasaan Bani Israel. Mereka mempersulit diri mereka sendiri sehingga Allah SWT membuat syariat yang sulit untuk mereka. Setelah mereka melihat banyak mukjizat dengan mata kepala mereka sendiri, serta Allah SWT telah membelah lautan untuk mereka, mereka masih saja suka menentang Nabi mereka dan mendebatnya. Setelah Bani Israel bertanya berkali-kali tentang kriteria sapi tersebut, akhirnya mereka pun tergerak untuk mencarinya. Mereka kemudian berkata, "Insya Allah kami akan menemukan sapi itu." Setelah itu Bani Israel pun mencari sapi sesuai dengan sifat yang disebutkan. Mereka mencari sapi tersebut dalam waktu yang sangat lama. Hingga akhirnya mereka mendapatkan seekor sapi yang sesuai dengan sifat yang disebutkan milik seorang lelaki yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Nabi Musa alaihissalam kemudian memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi tersebut. Setelah itu Allah SWT memerintahkan untuk memukulkan salah satu bagian sapi itu ke jasad orang kaya yang telah mati itu. Sebagian menyebutkan bahwa bagian yang dipukulkan itu adalah bagian kaki sapi itu. Setelah mayat tersebut dipukul dengan bagian sapi itu, Allah SWT kemudian menghidupkan kembali mayat tersebut. Maka orang itu pun bangkit dalam keadaan muka yang pucat. Nabi Musa alaihissalam kemudian bertanya kepadanya, "Siapakah yang membunuhmu?" Dia pun menjawab, "Yang membunuhku adalah keponakanku sendiri." Setelah itu, dia pun kembali mati seperti sebelumnya. Allah SWT menyebutkan hal ini sebagai tanda kekuasaan Allah SWT. Lalu kami berfirman, "Pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu." Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Adapun kisah menarik tentang pemilik sapi tersebut, maka kisah detailnya adalah sebagai berikut. Ada seorang lelaki dari Bani Israel yang memiliki seorang anak kecil, dan juga memiliki seekor anak sapi yang digembalakan di suatu lembah. Dia berkata, "Wahai Allah, aku menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku sampai dia besar." Hingga suatu hari meninggallah laki-laki tersebut. Sapi itu akhirnya hidup liar di lembah itu. Sapi itu selalu lari dari siapapun yang melihatnya. Tidak ada seorang pun yang bisa menangkap sapi itu. Seiring berlalunya waktu, anak pemilik sapi itu beranjak dewasa. Dia adalah seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Setiap malam, dia membagi waktunya menjadi 3 bagian. Dia sholat di sepertiga malam tersebut, tidur di sepertiganya, dan sepertiga malam yang lain dia duduk di samping ibunya yang tertidur. Suatu hari ibunya berkata kepada anak tersebut, "Sesungguhnya ayahmu telah mewariskan seekor sapi untukmu, yang dia titipkan kepada Allah SWT di lembah ini. Pergilah dan mintalah kepada Allah agar Dia mengembalikannya kepadamu." Pertanda sapi itu adalah jika kau melihat sapi tersebut seolah-olah sinar matahari keluar dari kulitnya. Sapi itu dikenal sebagai sapi emas karena warnanya yang sangat kuning dan indah. Anak tersebut kemudian pergi ke lembah, dan dia melihat sapi yang sedang merumput. Dia kemudian berteriak, "Aku memerintahkanmu untuk datang kepadaku." Sapi itu kemudian lari ke arahnya hingga berdiri di depannya. Kemudian anak itu memegang lehernya dan menuntunnya ke rumah. Anak itu membawa sapi tersebut ke ibunya. Kemudian sang ibu berkata kepadanya, "Kau adalah anak miskin yang tidak memiliki banyak harta. Sulit bagimu jika kau harus mencari kayu bakar di siang hari, kemudian kau harus bangun di malam harinya. Maka pergilah bawa sapi ini dan jualah." Anak tersebut kemudian bertanya kepada ibunya, "Berapa harga yang harus aku jual sapi ini?" Ibunya berkata, "Seharga 3 dinar, dan jangan kau jual kecuali setelah meminta persetujuan dariku." Ketika itu harga pasaran seekor sapi adalah sebesar 3 dinar. Anak tersebut kemudian membawa sapinya ke pasar. Allah SWT kemudian mengutus seorang malaikat yang menyerupakan dirinya sebagai seorang lelaki untuk menunjukkan kekuasaannya dan untuk menguji anak tersebut seberapa besar ketaatannya kepada ibunya. Malaikat itu kemudian menemui sang anak dan bertanya kepadanya,
"Berapa kau jual sapi ini?" Anak itu menjawab, "Seharga 3 dinar, dan aku akan meminta persetujuan ibuku terlebih dahulu jika kau ingin membelinya." Malaikat itu kemudian berkata lagi, "Aku akan membelinya seharga 6 dinar, tapi tidak perlu kau sampaikan kepada ibumu." Anak itu menjawab, "Seandainya pun kau membelinya dariku dengan emas seberat sapi ini, aku tetap tidak akan mau menjualnya kepadamu, kecuali setelah meminta ridho dari ibuku." Anak itu kemudian membawa sapinya kembali pulang dan memberitahu ibunya bahwa ada yang ingin membeli sapi itu seharga 6 dinar. Ibunya kemudian menjawab, "Kembalilah dan jualah dengan harga 6 dinar tersebut dan aku sudah meridhoinya." Dia pun kembali ke pasar. Malaikat itu kembali bertanya kepadanya, "Apakah kau telah meminta persetujuan ibumu?" Anak itu menjawab, "Ya, ibuku menyetujui untuk menjual seharga 6 dinar." Malaikat itu berkata, "Aku akan membelinya seharga 12 dinar jika kau tidak memberitahu ibumu." Anak itu kembali menolak. Dia membawa pulang sapinya dan memberitahu ibunya tentang penawaran sapi seharga 12 dinar itu. Ibunya pun kemudian menjawab bahwa orang yang menawar tersebut adalah seorang malaikat yang menyerupakan diri dalam wujud seorang manusia. Maka pergilah dan tanyakan kepadanya apakah dia ingin kita menjual sapi ini atau tidak. Anak itu kemudian kembali ke pasar seperti yang diperintahkan oleh ibunya. Kemudian malaikat itu berkata, "Pergilah ke ibumu dan katakan kepadanya untuk tidak menjual sapi ini. Karena Nabi Musa, nabinya Bani Israel akan membeli sapi ini untuk seorang yang terbunuh dari kalangan Bani Israel. Ketika itu jangan jual sapi ini kecuali dengan emas seisi kulit sapi ini." Sapi itu kemudian dipelihara hingga akhirnya Bani Israel mencari sapi tersebut untuk dibeli dan disembelih. Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa tentang sapi itu. Kemudian beliau menjelaskan tentang sapi yang harus disembelih, yang merupakan sapi anak tersebut, sebagai balasan atas baktinya kepada orang tuanya. Bani Israel akhirnya membeli sapi itu dari anak tersebut, seharga emas yang disarankan oleh malaikat itu. Kisah pemuda ini tidak disebutkan dalam sunnah, tetapi terdapat dalam kitab-kitab Bani Israel. Maka sebagaimana kisah Israiliyat yang lain, kita boleh untuk menceritakannya, tetapi tidak membenarkan ataupun mendustakan kisah tersebut. Karena bisa jadi kisah tersebut benar, maka kita tidak boleh mendustakannya. Dan bisa jadi kisah tersebut salah, sehingga kita tidak boleh membenarkannya. Dan kita tidak tahu hakikat kisah tersebut karena banyaknya penyelewengan yang telah dilakukan oleh Bani Israel terhadap kitab-kitab mereka. Kisah ini disebutkan hanya sebagai ibrah dan untuk mengambil pelajaran darinya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai kisah ini, silahkan klik like video ini dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.